Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, guru-guru yang saya hormati, dewan juri yang saya hormati, dan teman-teman yang saya cintai. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi, kali ini saya akan ceramah singkat mengenai akhlak dan meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, sebagaimana yang kita tahu, Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Fil. Apakah teman-teman tahu tahun Fil artinya apa? Kira-kira artinya apa ya? Tahun Fil artinya tahun gajah. Tapi kenapa ya sebutnya tahun gajah? Gak tahun semut atau tahun kucing misalnya? Jadi sini aku jelasin. Jadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad, ada pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang ingin menjajah dan menghancurkan kota Makkah. Tapi Allah tidak ridho. Jadi Allah mengirim ribuan burung ababil yang membawa batu api neraka yang sangat panas. Lalu batu api neraka itu dijatuhkan kepada pasukan Abraha itu. Lalu apa yang terjadi? Lalu Allah berfirman dalam surah Al-Fil ayat 5 yang berbunyi faja'alahum ka'asfim ma'kul, yang artinya mereka dijadikannya seperti daun yang dimakan oleh ulat. Tapi apa maksudnya? Maksudnya batu api neraka itu menghancurkan tubuh pasukan Abraha. Subhanallah, begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad diutus ke bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak," yang artinya sesungguhnya aku diutus ke bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi sudah jelas sekali Nabi Muhammad diutus ke bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Waktu Nabi Muhammad lahir, bangsa Arab masih di masa jahiliyah, artinya di masa kegelapan. Lalu Nabi Muhammad membawakan cahaya yang sangat terang. Sudah sebaiknya kita meneladani sifat-sifat mulia Nabi Muhammad. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya setelah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu
orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Rasulullah juga punya sifat adil dan bijaksana. Bahkan beliau pernah berkata, seandainya Fatimah anakku mencuri, akan aku sendiri yang memotong tangannya. Wah, sungguh bijak Nabi Muhammad. Rasulullah juga punya sifat yang sangat penyabar. Nah teman-teman, aku punya cerita nih. Jadi, suatu hari ada kafir tua yang buta. Setiap hari, Nabi Muhammad selalu menyuapinya dengan tulus dan kasih sayang. Tapi, kafir tua dan yang buta itu selalu berkata, "Hai Fulan, engkau jangan percaya kepada Muhammad, karena dia adalah pembohong dan pendusta." Lalu Nabi Muhammad mendengar itu. Tapi Nabi Muhammad hanya tersenyum dan tak marah sedikit pun. Kemudian Rasulullah wafat dan Abu Bakarlah yang menggantikan menyuapi kafir tua itu. Tapi kafir tua itu merasa beda yang menyuapinya, merasa lebih kasar. Tapi kafir tua itu selalu berkata, "Hai Fulan, engkau jangan percaya pada Nabi Muhammad karena dia adalah pembohong dan pendusta." Mendengar itu, Abu Bakar marah dan menyuapinya dengan sangat kasar. Sembari berkata, "Apakah kamu tahu bahwa yang menyuapimu itu selama ini adalah Nabi Muhammad, tetapi beliau sekarang sudah wafat, dan akulah yang menggantikan menyuapi engkau." Mendengar itu, kafir tua itu menangis sambil berkata, "Ternyata selama ini yang menyuapiku itu adalah yang kucaci maki selama ini." Sejak saat itu, kafir tua itu bertaubat dan masuk Islam. Nah teman-teman, marilah kita meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad. Kita jangan mudah marah, dan kita harus selalu jujur, baik hati, dan rajin belajar. Juga rajin melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Karena barang siapa yang mentaati Nabi Muhammad, berarti dia juga telah mentaati Allah. Sekian ceramah dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi ada pantun dulu ya. Ke pasar membeli ketan, tak lupa membeli tomat. Rasulullah jadikan panutan, hidup kita dijamin selamat. Nah, ada satu lagi. Sekolah bekalnya bakmi. Kalau ada salah, please forgive me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.